Sosial media sudah menjadi bagian paling penting saat ini. Menghibur di perjalanan pulang, santai di rumah, atau hanya sekedar update isu terkini. Tapi ada sesuatu yang beberapa tahun ini menjadi sebuah tren dan terus meningkat. Pernah nggak kamu sadar akhir-akhir ini timeline TikTok penuh dengan potongan drama berdurasi 1-3 menit? Yang lebih mengejutkan, penontonnya bisa tembus puluhan juta. Fenomena ini bukan kebetulan. Format seperti ini berasal dari Cina dan kini menjadi industri hiburan bernilai miliaran yuan. Tapi bagaimana format sederhana seperti ini bisa menyaingi serial besar sekelas Netflix? Drama ini memiliki istilah tersendiri, yaitu mini drama. Cerita ini tidak dimulai dari studio besar, tapi dari kreator kecil di Douyin dan Kuaishou sekitar tahun 2019. Mereka membuat video bersambung sederhana cerita cinta misteri, bahkan fantasi dengan akting seadanya atau bahkan terlihat lebay. Namun algoritma menemukan sesuatu. Penonton yang menonton episode 1 hampir selalu lanjut ke episode 2, part 3, bahkan sampai ratusan setelahnya. Itu artinya retensi penonton naik drastis. Dari sini Douyin dan Kuaishou melihat peluang besar, lalu meluncurkan program resmi mini drama dan mendanai produksi profesional. Produser seperti Chen Yuxin dari Kuaishou menjadi pionir lewat drama The Queen's Counter Attack dan hasilnya viral total. Tidak seperti Netflix yang menghabiskan jutaan dolar untuk satu seri. Mikrodrama hanya butuh biaya sekitar 100-200 juta rupiah per seri. Dengan format 1 menit per episode, pembuat bisa merilis 30 episode dalam seminggu. Pendapatan datang dari sistem pay per episode, iklan, dan gift virtual. Riset dari HSET data 2024 menunjukkan pasar mikrodrama China tumbuh lebih dari 260% hanya dalam 1 tahun. Semua ini digerakkan oleh algoritma. Setiap episode harus berhenti di titik paling menegangkan agar penonton tak bisa berhenti menonton dan terus melanjutkan ke episode berikutnya. Dulu kita duduk di depan TV, menonton episode panjang 1 jam. Sekarang semua berpindah ke layar 6 inci di genggaman tangan. Generasi muda ingin hiburan cepat, instan, dan penuh emosi. Riset China Daily menyebut lebih dari 52% pengguna internet di China sudah menonton mini drama. Setiap episode memberi ledakan dopamin, konflik, cinta, balas dendam. Semua hal yang diharapkan penonton dalam 60 detik. Seperti kisah seorang gelandangan yang ternyata kaya raya. Atau kisah CEO kaya yang mencari cinta sejatinya. Semua dikemas dengan apik dan epik. Mini drama menampilkan imajinasi penonton yang selama ini sudah bosan dengan drama televisi. Mereka butuh konflik dengan ritme cepat, namun sesuai ekspektasi. Itulah mengapa mini drama ini kian menjadi pilihan alternatif yang menggoda. Mini drama adalah snack entertainment ringan. Tempo cepat, durasi singkat, tapi membuat ketagihan bagi penikmatnya. Di balik layar ada kekuatan besar yang mendorong tren ini. Zhang Nan, CEO Douyin, dan timnya memutuskan bahwa masa depan hiburan bukan di layar lebar melainkan di layar vertikal. Sementara Chen Yuxin dan tim produksi Kuaishou membuktikan bahwa bahkan rumah produksi kecil bisa bersaing dengan raksasa. Ini perusahaan besar seperti Tencent Video dan Bilibili ikut bermain. Inilah pertama kalinya industri film Tiongkok benar-benar digerakkan oleh data algoritma, bukan sutradara besar. Mini drama membawa peluang besar, siapapun bisa jadi pembuat cerita, tapi juga membawa kekhawatiran baru. Ketika semua berlomba membuat cerita singkat, akankah kita kehilangan kesabaran menikmati narasi panjang? Riset dari Besi Publication 2024 memperingatkan risiko homogenitas dan penurunan kualitas naratif akibat mengejar tempo cepat. Namun di sisi lain, model ini membuka lapangan kerja baru untuk kreator muda dan memperluas budaya produksi film rakyat. Semuanya bergantung pada satu pertanyaan. Apakah masa depan hiburan memang akan sependek 1 menit? Data analis memperkirakan nilai pasar mikrodrama Cina bisa melampaui 100 miliar yuan pada 2027. Bahkan sudah mulai menembus pasar internasional, termasuk Indonesia, lewat TikTok series dan Reels Stories. Mungkin saja format 1 menit akan menjadi standar baru hiburan digital global. Tapi pada akhirnya, kualitas cerita tetap yang menentukan, bukan panjang durasinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.